Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Ya sedulur, kali ini kami melakukan perjalanan ke salah satu peninggalan bersejarah di Jawa Tengah, yaitu Prasasti Sojomerto. Sandang kalawan pangan. Prasasti Sojomerto sendiri merupakan salah satu batu bertulis peninggalan Wangsa Selendra konon dari Kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini konon beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Meskipun prasasti ini tidak menyebutkan angka tahun, berdasarkan taksiran analisis paleografi, prasasti ini diperkirakan berasal dari awal abad ke-9. Sebelumnya, Profesor Buhori pada tahun 1966 pernah memperkirakan asal prasasti ini, yaitu dari akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Tetapi perkiraan tersebut sudah dibantah oleh penelitian terbaru akhir-akhir ini. Kronologi menurut Profesor Buhori ini disanggah oleh Damais, yang menyatakan bahwa usia penulisan prasasti Sojomerto ini ternyata lebih muda, yaitu sekitar abad ke-9 Masehi. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang. Ya, kita akan menuju lokasi prasasti Sojomerto yang asli, nggih. Lokasinya ada di tengah desa Sojomerto, tepatnya di depan teras salah satu warga. Isine donga tetulak sandang kalawan pangan, yaiku bagianipun wong melek sabar nari. Inilah wujud dari prasasti Sojomerto. Bahan prasasti ini adalah batu andesit dengan panjangnya kurang lebih 45 cm, tebalnya kurang lebih 30 cm, dan tingginya 80 cm-an. Jadi hampir mendekati 1 meter. Tulisannya sendiri terdiri dari 11 baris yang sebagian barisnya sudah rusak sedulur, sudah terkikis zaman. Posisinya sampai tahun 2021-an berada di halaman rumah warga dan dipagari agar tidak sembarangan dicemari oleh lingkungan atau beberapa oknum masyarakat yang mungkin bisa saja kurang menghargai sejarah seperti ini. Prasasti ini sendiri bersifat keagamaan Siwais atau Hindu, jadi sifatnya Hindu Siwa. Isi prasasti ini memuat keluarga dari tokoh utamanya, yaitu yang disebutkan dalam prasasti, beliau bernama Dapunta Selendra. Selain itu, juga disebutkan nama ayahnya yang bernama Santanu, nama ibunya yang bernama Badrawati, sedangkan nama istrinya sendiri bernama Sampula. Jadi di sini silsilah keluarganya ditulis lengkap. Profesor Buhori sendiri berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta Selendra sendiri adalah cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Selendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Namun akhir-akhir ini teori ini telah dibantah lewat penelitian terbaru.
Nama Selendra sendiri dari prasasti Sajomerto sepertinya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Sailendra. Dalam prasasti itu disebut kata Hakairu dan Daiva yang mempunyai diftong ai, sehingga seharusnya diftong itu juga digunakan dalam nama Dapunta Selendra. Berarti kemungkinan besar hanya ada kemiripan nama atau wangsa saja di sejarah yang tertulis di prasasti ini dengan silsilah Raja-Raja Mataram kuno. Antara Dapunta Selendra dengan wangsa Selendra itu sepertinya ada perbedaan tafsiran, perbedaan makna. Karena kita juga mengetahui bahwa dinasti atau wangsa Selendra sendiri berdiri setelah pergantian kepemimpinan dari Rakai Panangkaran menjelang akhir abad ke-7. Prasasti Sajomerto itu prasasti yang kemarin kita lihat di daerah Limpung, ya, di desa Sajomerto di sekitaran Limpung, Batang, Jawa Tengah. Itu prasastinya itu kalau kita telusur kemarin ya itu nggak ada, itu sebenarnya nggak ada tulisan yang memastikan itu tuh tahun berapa gitu, pembuatan tahun berapa. Cuman kalau dilihat dari bentuk tulisan, terus isi tulisan di prasasti Sajomerto itu kemarin, itu kok kayaknya dari generasi sebelum Mataram kuno, kayak leluhurnya Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Nah itu leluhurnya beliau. Rakai Mataram kan Sang Ratu Sanjaya kan raja pertama Mataram kuno. Lah di prasasti itu tuh menyebutkan kalau lengkap sih, disebutkannya sih lengkap, nama raja, terus nama ayahnya, terus nama keluarganya itu disebutkan semua lengkap. Cuman itu namanya itu habis kita cocokkan sama prasasti Mantiasih. Di prasasti Mantiasih kan ada silsilah raja-raja Mataram kuno. Itu nggak ada yang kaduk, nggak ada yang kesebut. Nah, kayaknya yang di prasasti Sajomerto itu lebih atasnya lagi, kayaknya leluhurnya raja-raja Mataram kuno loh. Lebih tua. Kayaknya lebih tua. Kalau menurut arkeolog, menurut ilmuwan yang dulu sempat menelusuri itu katanya prasastinya itu dari sekitar abad ke-7 atau abad ke-8 gitu. Sekitar abad ke situ ya, hampir sejaman sama Mataram kuno sih. Cuman kalau dilihat itu silsilah yang tertulis di prasasti itu lebih tua dari dari raja-raja Mataram kuno. Beda itu isinya, beda sama prasasti Mantiasih soalnya. Mengenai tulisannya bagaimana? Tulisannya itu condong ke wangsa Selendra. Itu kayak leluhurnya wangsa Selendra. Padahal wangsa Selendra sendiri itu mulai ada itu dari generasi setelah Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran itu putra dari Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Jadi kayak emang leluhurnya, dulu itu leluhurnya Rakai Sang Ratu Sanjaya itu ada yang bergelar Selendra, terus anak turunnya itu ada yang mendirikan wangsa itu sendiri. Jadi wangsa keturunan Rakai Panangkaran itu kan jadi dua wangsa, wangsa Sanjaya sama wangsa Selendra. Lah kayaknya itu wangsa Selendra yang berdiri setelah mangkatnya Rakai Panangkaran itu bersumber dari itu, silsilahnya dari prasasti Sajomerto itu. Kalau penelitian dari arkeolog kita itu emang menyebutkan sekitar abad ke-7, ya plus minus abad ke-7 lah. Cuman itu kalau abad ke-7, emang abad ke-7 ya benar, itu emang harusnya lebih tua dari Mataram kuno yang berdiri, yang selama ini kita tahu. Dulu itu raja-raja Jawa kuno itu kalau mendirikan prasasti itu biasanya ada sebabnya. Misal prasasti saya lupa namanya itu, Ratu Sanjaya itu mendirikan sebuah prasasti untuk mengenang para penduduk yang udah membantu
para resi mendirikan situs keagamaan di suatu tempat. Kalau nggak salah di daerah Pohpitu. Pohpitu itu belum bisa ditemukan secara pasti lokasinya sekarang, soalnya kan udah beda bahasa, udah beda nama. Cuman kemungkinan itu di daerah Kedu, Temanggung. Nah, biasanya penempatan prasasti kayak gitu itu berbarengan dengan suatu momen gitu. Kalau sekarang ya kayak apa ya? Update status lah kalau orang zaman sekarang lah. Prasasti itu kan kayak kita update status bener ya. Nah, itu yang di Sojomerto itu kurang paham itu kok ada kayak gitu. Soalnya di sekitar situ kita nggak nemuin situs-situs yang lain juga sih. Oh, ada sih, cuman jauh, jaraknya itu jauh. Salah satunya itu di Liangan. Itu kan juga situs dari Mataram kuno, cuman kan jaraknya agak jauh. Juga kalau kita berjalan ke arah utara itu di daerah Gringsing itu kan juga ada situs Mataram kuno juga, cuman juga jauh juga itu jaraknya. Jadi kita belum bisa menentukan itu tuh didirikan prasasti di situ itu tujuannya untuk apa, dan setelah kejadian apa gitu kita belum bisa mendefinisikan. Yang jelas itu prasasti kemungkinan emang lebih tua dari Mataram kuno. Kemungkinan dari kerajaan sebelum Mataram kuno. Kalau dari penerawangan bagaimana? Kalau dari Dari penerawangan secara gaib itu dari dulu itu sini itu masih masuk wilayah negeri kerajaan Kalingga. Kalingga itu atas pimpinan Ratu Sima. Jadi kerajaan Kalingga, Keling, kalau bahasa Jawa itu biasanya bilang kerajaan Keling. Itu wilayah intinya kan di pesisir utara Jawa. Di pesisir utara Jawa lah, Jawa Tengah, bagian utara itu wilayah kerajaan Kalingga semua itu. Itu kayaknya sejaman itu. Soalnya setelah Kalingga runtuh, itu baru muncul kerajaan Mataram. Kemungkinan sih seperti itu. Cuman kalau ada penelitian lebih lanjut, nah kita berharapnya sih ada data yang terungkap lagi. Soalnya sejarah kayak gitu kan kayak kepingan puzzle, kepingan teka-teki. Jadi kita harus menyusun satu persatu, nggak bisa langsung terungkap semua gitu, nggak bisa. Mungkin suatu saat di sekitar sini ditemukan prasasti lagi atau faktor pendukung lain yang bisa membahas lebih lanjut tentang prasasti, itu malah lebih baik itu. Jadi prinsipnya sejarah kan kayak gitu, kayak kepingan puzzle. Jadi sedikit demi sedikit kita satukan informasinya, nah terbentuklah suatu data. Kayak gitu sih.